ventilator, ya. Banyak digunakan dalam kedokteran. Dan juga detektor radiasi yang digunakan dalam pengukuran ini absolut relatif kayaknya di sini nggak termasuk sih. Mungkin ini nanti bisa edit. Lalu penggunaan radiasi dalam klinik gitu ya. Nah, kemudian untuk mencapai capaian belajar itu kita bikin jadi beberapa CPNK. CPNK-nya banyak ya. Jadi ada 11 kalau nggak salah. Itu CPNK-nya. CPNK ini akan nanti dibagi gitu untuk pertemuan SAP, Persatuan Ajar Perkuliahan per minggu ini. Jadi misalnya CPNK itu yang perlu diperhatikan nih sebagai sasaran dari pencapaian belajar. Yang pertama, mahasiswa harus bisa mengidentifikasi radiasi nuklir. Ya, apa saja yang termasuk dalam radiasi nuklir. Apa yang dimaksud radioaktivitas. Terus peluruhan radioaktif, konsep dasar dan aplikasi sumber radiasi dalam berbagai bidang. Banyak ya berbagai bidang itu. Nggak cuma medis atau kesehatan, tapi juga bisa diaplikasikan pada bidang lain, misalnya pangan, bidang industri, dan lain sebagainya. Lalu menjelaskan ini tadi konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi paparan radiasi, kita juga memperkenalkan ya pengenalan tentang bagaimana sih dampak dari paparan radiasi dengan materi biologi. Dan juga kita mengenalkan ya bagaimana konsep dasar dalam hal mendeteksi dan mengukur radiasi. Jadi kita nanti belajar mengenai detektor radiasi sebagai alat untuk mendeteksi adanya radiasi tersebut. Lalu yang nomor 5, konsep dasar koefisien atenuasi linear. Penting juga ya atenuasi. Arti atenuasi itu apa? Ada yang tahu arti atenuasi? Oh ya, ada anotasi. Atenuasi itu apa? Atenuasi. Mungkin teman-teman juga boleh ya open cam biar sama-sama. Open cam, kebetulan sinyal lagi bagus juga. Izin jawab, Bu. Jadi atenuasi itu kayak pelemahan sinyal gitu. Kata kuncinya dapat tuh, pelemahan. Jadi nanti kita akan mempelajari gimana sih konsep suatu material yang digunakan untuk melemahkan intensitas atau energi radiasi. Kalau kita lihat ya, misalnya di suatu ruangan radiografi gitu, kalian pernah nggak sih buka pintunya? Ke pintunya berat banget tuh. Atau dibukain, atau buka sendiri. Coba aja deh. Itu pintunya berat banget. Nah, pintunya itu pakai apa namanya? Suatu material yang disebut sebagai shielding atau penahan radiasi. Biasanya bahannya PB, ya kan? PB apa? Nama ininya apa? Ada yang tahu PB? Belum di audio belum dinyalain tuh, Albani. PB apa? Timbal bukan, Bu? Timbal kan? Iya, jadi kalau bahan yang paling umum itu biasa aja pakai bahan material timbal gitu untuk menahan radiasi. Tujuannya untuk melemahkan ya dan ya untuk proteksi sih. Jadi ini kita harus belajar. Kira-kira bagaimana sih suatu material itu memiliki nilai atenuasi dan lain-lain. Yang disebut sebagai MU ya, koefisien atenuasi. Terus menjelaskan konsep dari pencernaan medis. Kita juga nanti ya ini kan bayangin deh, ini tuh ini kuliah mantap radiasi. Jadi benar-benar 2 SKS, ya kan, 16 meeting, jadi benar-benar compact, ya dibikin compact. Mulai dari yang awal, bergerak dari yang fisika nuklir, ya kan, bergerak dari situ. Lalu ke interaksi dan radiasi partikel, ada radiasi elektron, ya kan? Nah itu ada fenomena fisik yang di situ sampai
kita perkenalkan apa ya menjadi konsep dasar dari penggunaan pesawat untuk pencitraan medis. Nah itu kita coba mengenalkan sebagai, makanya dibilang di sini konsep dasar ya, nggak bisa dikit juga karena nanti ada sendiri seharusnya kayak pencitraan medis itu ada sendiri ya. Di setiap modalitas, misalnya di sini penggunaan sinar X bisa macam-macam. Bagaimana pencitraan medis pesawat sinar X untuk dental, radiografi, untuk radiografi umum, untuk fluoroskopi, ya dan lain-lain. Nah, terus ada lagi sama nih pencitraan medis non-ion juga ada kan? Apa kiranya yang modalitas apa yang menggunakan sumber radiasi non-ion untuk image, untuk membentuk image. Selain yang ion, kalau yang ion kan nomor 6 nih CPM karma. Ada yang tahu nggak? Jadi yang nomor 7 kiranya kita akan ngebahas di modalitas apa sih? Untuk yang non-ion. Itu apa? Konvensinya gitu loh. Alkohol ini. Base-nya adalah kan dia pasti dalam spektrum gelombang Bukan kayu. Nah, jadi apa tuh kiranya? Kalau misalkan USG bukan Bu? Nah, salah satunya USG. Itu ultrasonografi kan dia pakai gelombang ultrasonik. Terus ada lagi, apa lagi? Jadi yang sebelah sana sampai sebelah. Kalau yang sebelahnya kan yang sebelah. USG, terus apa? Pakai magnetic resonance imaging, MRI. Ya, MRI. Terus apa lagi ya? Oh, ya dan lain-lain deh. Nanti kita ketemu. Laser juga termasuk sih. Ya, tapi laser biasanya bukan buat pencitraan ya. Biasanya untuk terapi. Nanti kita ada sendiri di meeting week keberapa gitu. Terus yang nomor 8, pencitraan diagnosa dan terapi menggunakan radionukleid. Nah, kalau kemarin di fisika nuklir yang udah ngambil radionukleida tidak mengarah kepada udah nuklirnya atau inti dari suatu unsur. Jadi radionukleida. Jadi suatu unsur yang kita bicara inti atomnya bersifat radioaktif ya. Atau disebut radionukleid. Dengan kedokteran nuklir, apa saja tuh nanti kita belajarin dari TC, teknisium, ya, dan lain sebagainya gitu. Kemudian konsep dasar terapi radiasi. Terapi radiasi kita, kalau yang ion kita nanti ketemu sama yang sifatnya eksternal dan internal. Kalau yang eksternal kita bisa menggunakan pesawat akselerator misalnya linear akselerator atau LINEC, atau ada source dari Cobalt 60 misalkan, atau mungkin kalau terapi radiasi internal yang sumbernya yang source-nya dimasukin ke dalam tubuh yang disebut sebagai brachytherapy gitu. Jadi kita coba kenalkan. Jadi tujuannya supaya kalian juga terexposure ya, terpapar gitu dari pengantar dari secara sekarang. Terus ada lagi menjelaskan konsep dasar dari proteksi radiasi. Ini penting banget ya. Regulasi, aturan apa saja sih yang berkaitan dengan proteksi radiasi. Baik kita sebagai masyarakat umum atau kita sebagai orang klinis misalnya, ya kan? Atau kepada lingkungan, itu kan diatur ya semua. Itu bagaimana prinsip atau konsep dasar dari proteksi radiasi tersebut. Terus yang terakhir adalah kita akan mempelajari bagaimana konsep dasar dari detektor radiasi. Jadi kalau bisa bilang ini kompleks banget nih materi. Harapannya ya CPL-nya ini kira-kira ini perbahan kajian nih bisa dibaca dan nanti ini yang akan dibahas per meet-nya menjadi seperti ini ya. Nanti kalau peraturan tata tertib sih pasti kalian udah memahami dengan baik ya. Ini peraturan tata tertib yang berlaku di kampus kita UNJ. Nah ini mengenai penilaian sebelum kita masuk ke SMP, mengenai penilaian itu kita ada 3 sih sebenarnya. Tugas, UTS, UAS, langsung aja deh ke komponen. Nah kayak gini.
tugas UTS UAS, tugas ini bisa macam-macam ya, bisa individu, kelompok, ataupun project. Dia masuk ke bawah tugas. Ujian tengah semester 30%, UAS 40%. Oke. Nah, lanjutnya ini topik ya, karena saya berdua ya dengan Ibu Prof. Umiatin. Jadi kami bagi untuk sampai per topik per week-nya. Jadi untuk hari ini kita akan, ini dianggap pertemuan satu ya, mudah-mudahan nanti ada waktu gitu ya buat ngegantiin yang di week satu yang semestinya di minggu lalu. Hari ini kita akan masuk pada sarana satuan radiasi. Nanti minggu berikutnya akan dengan saya lagi konsep radiasi nuklir, karakter dan radiasi ion, langsung dan tidak langsung. Lalu ada transformasi nuklir. Transformasi nuklir nanti dengan Pak Uni. Ada lagi konsep radioaktivitas. Nah ini tentang decay atau peluruhan. Bagaimana peluruhan konsep hidup dengan anak. Dan nanti kita membuat apa namanya? Ya itulah nanti. Terus konsep dasar radiasi dan aplikasi berbagai sumber radiasi dalam berbagai bidang itu dengan Prof. Uni. Terus saya lagi di konsekuensi paparan radiasi dan konsep dasar deteksi dan pengukuran paparan radiasi. Nah, lalu dilanjutin koefisien atenuasi linear, terus UTS. UTS materi dari 1 sampai 7. Terus lanjut di pasca UTS itu luas, kita akan masuk mulai di konsep dasar dari pencitraan medis ya. Ini mulai ke modalitas, apa saja modalitas yang berkaitan dengan pencitraan, modalitas pencitraan medis ion, modalitas pencitraan medis non-ion, terus penggunaan aplikasi dari radionukleid dalam bidang kedokteran nuklir, ya. Jadi penggunaan zat radioaktif misalnya untuk pencitraan ataupun untuk terapi. Ya, ini juga sama ya, bisa dengan menggunakan modalitas spek, kamera gamma, ataupun dengan PET, positron emission tomography. Terus kemudian 3 terakhir ini sama ya, jadi ada yang pencitraan, ada yang radiasi terapi, terapi radiasi. Terus yang 3 terakhir adalah konsep proteksi detektor radiasi kami bagi 2, ada yang ionisasi gas dan juga detektor semikonduktor. Ini detektor yang kita ambil sampel di sini adalah yang paling umum, general dipakai di fisika radiasi ya untuk mendeteksi adanya radiasi. Seperti itu ya. Ini selanjutnya akan luas. Bisa dipahami ya, belajar sangat kompleks dari mulai awal fisika nuklir sampai kepada modalitas dari penggunaan ke alat ya, alat atau instrumen untuk masing-masing, untuk keperluan masing-masing, baik untuk imaging ataupun atau diagnostik ataupun untuk terapi radiasi. Jadi sedikit membahas tentang proteksi radiasi juga. Seperti itu. Kalau di sebelum UTS, sebelum UAS kan ada ya tentang konsep, sedikit konsep tentang dampak atau radiobiologi ya, radiasi dan biologi efek radiasi terhadap biologi ini yang di poin 6 ya, dan pengantar juga tentang konsep dasar deteksi yang nyambung nanti di pasca UTS di sini yang 14-15. Selanjutnya kita punya beberapa reference yang direkomendasikan yang sering, kalau saya pribadi sering pakai di nomor 5 ya, nomor 5, nomor 1. Nomor 5 dan nomor 1 sih saya sering pakai itu nomor 5 dan nomor 1. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga ya untuk suplemen di beberapa yang sudah di list atau dibikin daftar referensi. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau tanya dulu? Ya. Aidan, ada yang mau tanya? Ya, Belum ada mungkin, Mbak. ada ya. Oke, kita langsung
masuk kepada materi. Kita lihat ya. Oke, radiasi, besaran dan satuan radiasi. Kita akan mulai dengan radiation energy atom. Jadi kalau kita lihat nih, radiation energy atom, electromagnetic radiation, karena radiasi itu kan adalah suatu energi ya yang berada pada rentang spektra elektromagnetik. Jadi kalau di rentang spektra elektromagnetik kita langsung buka gambarnya kayak gini. Jadi dia ada apa aja nih? Coba ada yang bisa jelasin sebelum saya yang menjelaskan. Mungkin kan udah sering banget nih spektra gelombang elektromagnetik. Ada yang mau coba menjelaskan ini enggak? Ini ceritanya apa sih? Coba deh, dicoba dulu. Nanti kita bantu ya kalau ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahin. Coba kita coba interaktif. Saya balikin ke kalian untuk spektra gelombang elektromagnetik ini. Ya, Apa ya? silakan. Albani. Iya Bu, ini tuh jadi kayak diagram nunjukin panjang gelombang spektrum gelombang elektromagnetik. Kalau yang paling atas itu adalah kan panjang gelombangnya dalam meter. Terus kayak ini kayak ada lapangan bola, rumah, baseball dan sampai molekul itu kayak eh, contoh panjangnya gitu. Sepanjang apa yang kita biasanya lihat. Terus di sini kayak kalau yang besar tuh di gelombang radio, terus ada gelombang mikro di sekitar 10 pangkat 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 4 meter itu panjangnya. Terus ada infrared kalau semakin kecil. Terus ini ada eh, panjang gelombang cahaya tampak di 10 pangkat -6 Min 6. yang mana itu kayak setara kayak ukuran bakteri dan virus kurang lebih gitu, dekat-dekat gitu. Terus ada ke kanan lagi semakin kecil ultraviolet. Terus ada sinar X soft Ray. tuh. Terus ada sinar gamma. Terus di sini ada source-nya di bawah, sebelum bawah itu besaran frekuensinya. Kalau ini energinya. Paling Kalau bawah. lihat, oke. Terima kasih, Albani. Jadi kalau kita lihat tinjau di sini dari lambda, ya lambda dalam beta, betul ya kalau in the size of wavelength-nya bisa kelihatan nih. Kayak misalnya dari radio, kita lihat dari yang kiri ya, dari radio wave to gamma ray, itu wavelength dia punya dari panjang ya ke yang kecil. Dari yang besar, dari wavelength yang besar ke yang kecil. Jadi dari kiri ke kanan tuh wavelength decrease, ya kan? Berkurang, nilainya berkurang. Lihat aja betul dari uh, apa ya pendekatannya, misalnya wavelength yang besar tuh bisa kelihatan seolah-olah kayak soccer field sampai ke microbe, sampai ke virus, bahkan ke molekul air gitu ya. Itu banget. Jadi itu secara panjang gelombang. Jadi dari radio ke X-ray or gamma ray itu panjang gelombang makin pendek. Apa hubungannya terhadap frekuensi dan juga energi? Kita tahu bahwa frekuensi menunjukkan wave per second, banyaknya gelombang per satuan waktu. Atau kalau gelombang ini kan belum bisa definisikan. Gelombang misalnya kalau kita bilang dia suara, bunyi berarti ya banyaknya getaran gitu ya, per satuan waktu. Boleh juga gitu kan. Jadi intinya frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Kalau dari kita melihatnya nih, meninjaunya dari frekuensi, dari radio to X-ray or gamma ray, frekuensinya makin rendah, ya. Sorry, makin tinggi ke kanan. Jadi yang uh, disebut radio ini punya lambda yang gede, frekuensinya adalah kecil, ya 10 pangkat 6 Hz, gitu.
Nah, kalau yang microwave, dia juga makin ke kanan, frekuensi nambah, ya, increases di sini. Dari kiri ke kanan dia increase higher. Makanya dibilang frekuensi untuk yang sinar atau yang bentuknya gamma ray, X-ray itu punya frekuensi yang paling tinggi di dalam spektrum elektromagnetik. Sehingga frekuensi itu proporsional terhadap energi. Di mana energi itu kan kalau ini kan dia mendefinisikan bebas elektromagnetik. Jadi harus ada elektron dan juga satuan energi yaitu elektron volt, disebut photon. Hanya disebut sekian elektron volt di dalam unit. Nah, sehingga energinya juga dia proporsional kepada frekuensi. Kita tahu bahwa hubungan E sama dengan apa? H-nya, ya kan? H dikali F. Ya. Sementara E dengan lambda itu kebalikan. E sama dengan HC dikali per lambda. HC per lambda. Jadi E itu hubungannya dengan lambda itu berkebalikan. E dengan frekuensi itu proporsional. Makanya dia bilang makin ke kanan, frekuensi makin tinggi, yang menandakan energinya semakin besar. Terus kalau energinya semakin besar, kenapa? Energinya semakin besar, berarti dia semakin bersifat, ya, energi yang semakin besar itu dia akan bersifat semakin destruktif, ya, artinya ya semakin destruktif tuh gimana ya, merusak, ya. Kenapa bisa merusak? Karena dia bisa melakukan destruksi ke dalam materi itu dengan cara proses ionisasi. Destruksi, ya, dia semakin punya sifat ionisasi. Ionisasi adalah proses namanya ionisasi, berarti menghasilkan ion. Ya, ionisasi itu ada pasangan ion yang dihasilkan di dalam materi. Tuh. Kenapa bisa pasangan ion dihasilkan? Karena energinya tinggi. Ya, dia datang ini materi, dia datang ke sini, sehingga di sini kan di materi terdiri dari elektron-elektron dan juga terdapat kalau nuklir dia terdapat elektron yang mengitari inti atom. Inti atom ada proton, neutron yang bisa interact dengan insiden foton atau apapun itu adalah elektron. Sehingga elektron itu akan terjadi proses fisika lah, ya. Namanya proses fisika berarti apa? Berarti proses penyerapan absorpsi energi dari yang insiden ke yang di dalam sini. Kalau diserap nggak, terus ada proses kayak apa ya? Kayak menyerahkan apa ya bahasanya? Memberikan energi ke materi gitu kan? Sehingga materinya ini bisa menghasilkan ion, dia bisa lepas dan menghasilkan elektron bebas dan juga ada ion positif yang dihasilkan di materi, makanya disebut ionisasi gitu. Kenapa yang ini ya, kita highlight yang ini, soft ray, X-ray, hard X-ray, atau disebut aja lah X-ray dan juga gamma ray yang kita fokusin karena energinya gede banget gitu ya. Di sini tentang 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 6 elektron volt. Dengan energi segini dia bisa menghasilkan ionisasi loh ke materi. Sementara energi yang di bawah itu dari mulai yang ini ultraviolet, visible, infrared, ya, ke sana ke kiri itu dia nggak bisa menghasilkan ionisasi ke materi. Kenapa? Karena energinya nggak cukup besar untuk melakukan itu. Artinya dia ibaratnya dia untuk memberikan energi dia ke materi itu nggak bisa, gitu. Nggak bisa menghasilkan ion. Mungkin bisa, tapi ion yang dihasilkan nggak bisa gitu. Jadi syaratnya ionisasi harus ada yang dihasilkan. Nanti dari proses ionisasi ini adalah terjadinya yang namanya radikal bebas. Makanya disebut kenapa bisa destruksi, karena ini mainnya dia bisa menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas itu apa sih? OH, ya. Radikal bebas OH ke materi. Sehingga materi bisa ya makanya bisa dipakai buat terapi misalkan untuk menghancurkan sel kanker karena energinya besar.
gitu. Ya, jadi energi itu ngaruh banget untuk melakukan nih kata-katanya ionisasi. Makanya nanti kita define ini si spektrum ini jadi dua komponen. Ada yang disebut sebagai radiasi dari, ada yang disebut sebagai ionizing radiation, ya kan? Ionizing radiation. Ada yang non-ionizing radiation. Non-ionizing radiation itu yang mana di spektrum global elektromagnetik, yang energinya di bawah X-ray, UV, visible, infrared, microwave itu red ray. Itu yang non-ionizing radiation, ya kan? Kenapa non-ionizing? Ya, dia nggak bisa menghasilkan ionisasi ke materi. Kenapa? Energi nggak cukup. Tadi kita bahas apa sih ionisasi, gitu ya. Emang kalau dia bisa mengionisasi kemudian apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat dari spektrum gelombang elektromagnetiknya, kita akan lihat bahwa secara wavelength, ya, gelombang radio memang paling tinggi dibanding dengan yang gamma ray dan X-ray. Tapi dia berkebalikan terhadap frekuensi. Frekuensi dari radio paling pendek. Frekuensi dari X-ray or gamma ray paling besar. Sehingga energi dari X-ray dan gamma ray adalah paling besar. Kita lihat lagi di sini. Selanjutnya kita bilang, ya, jadi kalau kita lihat lagi slide ini, electromagnetic wave, contoh-contohnya tadi dia katakan bisa aja visible light, boleh, radio wave juga termasuk, X-ray juga termasuk. Intinya elektromagnetik yang ada, electromagnetic wave itu intinya gelombang yang ada di dalam spektra. Ini contoh. Sifatnya gimana? Tidak punya massa, ya kan? Tidak punya massa dia. Kirim sinar X itu nggak punya massa, dia foton, ya. Sehingga apa? Tidak punya massa, ya, yang ada dia tuh punya nilai kecepatan yang konstan, ya. Kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Dan dia travel in a straight line, ya kan? Dia apa ya, berjalan gitu ya sepanjang garis lurus, ya. Yang bisa berubah itu adalah trajektorinya. Yang bisa berubah karena apa? Karena interaksi dengan materinya. Bisa ada yang disebut dengan fenomena absorpsi. Absorpsi itu artinya menghilangkan radiasi, karena radiasi diserap semua oleh materi. Ya kan? Ibaratnya ada materi nih. Ini ada materi, suatu materi bahan, ya. Tubuh kita juga suatu materi, kan. Jadi misalnya ada materi pasti punya massa, kan? Ada energi datang nih ke sini gitu kan, diabsorb semua, berarti ada yang disebut sebagai deki per dm, ya kan, sejumlah energi yang diserap persatuan massa, itu tuh yang namanya absorpsi, ya, penyerapan, ya kan. Kalau scattering gimana? Perubahan trajektori kayak kemarin, misalnya atom Thomson ditembak sama partikel alfa, di sini kan ada apa namanya, proton, ya, proton juga elektron gitu ya. Ini apa namanya, partikel alfa nih menembak dia gitu kan. Terus kemungkinannya ada yang diserap, ya benar, ada yang diserap, terus ada yang dibelokin, ya, dihamburin kayak gitu. Tergantung ya nanti arah daripada insiden partikelnya itu dari mana gitu ya. Ini ibaratnya kalau Thomson kan dia kan apa namanya, nggak punya distribusinya merata, ya. Jadi apa namanya, nggak ada ininya, nggak ada inti atom, dia belum bicara inti atom. Jadi bisa belokin gitu ya, seolah-olah jadi ada scattering, ada yang dihamburkan, jadi mengubah trajektori dan mengubah arah proyeksi dari insiden source, insiden photon misalnya kayak gitu. Jadi itu fenomena gelombang elektromagnetik itu bisa kayak gitu. Dia contohnya adalah yang ada di dalam spektrum electromagnetic wave, nggak punya massa, travel in straight line, longitudinal ya biasanya. Terus begitu yang bisa berubah itu adalah trajektorinya, ya, karena fenomena yang disebut absorpsi dan juga scattering. Selanjutnya, ini yang tadi
Nah, ini yang tadi juga ya, sama ya. Radio wave, infrared, UV, X-ray, itu gamma ray, itu lihat deh bentuk ininya. Banyaknya gelombang yang terjadi, ya kan? Nah, yang radio kan gelombang radio ini termasuk gelombang pendek, gelombang FM, radio, TV, radar. Lihat bentuk gelombangnya, renggang-renggang. Berarti frekuensinya kecil, ya kan? Setuju? Secara fisik, kalau dia frekuensi gede, definisi frekuensi banyaknya gelombang persatuan waktu. Dia rapat-rapat, semakin rapat, dia semakin membawa energi energi foton yang besar. Gitu. Ya, ini penggambaran. Makanya disebut decreasing wavelength, berkurang wavelength. Kalau dari atas ke bawah. Oke. Nah, terus dari itu kita lihat lagi, ada lagi yang disebut sebagai sinar gamma, sinar gamma itu. Kalau misalnya sinar gamma itu sendiri sebenarnya apa sih? Sinar gamma itu sebenarnya adalah hasil dari inti radioaktif. Ya, nanti kita belajarkan tentang radionuklida, tentang pelurusan. Jadi ini hanya bahasan general dulu, ya. Jadi sinar gamma itu berasal dari atom yang digunakan biasanya orang pakai sinar gamma untuk apa? Untuk imaging. Imaging misalnya di dalam radiofarmaceutical. Berarti imaging yang menggunakan radiofarmakokinetik kalau bahasa Indonesia. Radiofarmakokinetik berarti udah tentang kedokteran nuklir, karena nuklir sendiri dia bisa imaging gitu, menggunakan laser. Jadi suatu dimasukin gitu ke dalam tubuh, lalu di dalam tubuh itu dia akan terpancar, kemudian difoto gitu. Nah, itu biasanya sinar gamma yang diambil. Kemudian ada lagi X-ray. X-ray itu dihasilkan bukan dari inti atom, tetapi di luar dari inti atom. Gitu ya. Biasanya X-ray itu keluar ketika ada filamen yang dipanaskan, nanti akan menghasilkan yang disebut sebagai X-ray photon. Nah, di sini digunakan misalnya untuk radiografi dan juga CT scan, dia juga menggunakan aplikasi dari X-ray. Lalu ada lagi visible light, ini bentuk lain dari radiasi elektromagnetik secara umum. Ya, visible light juga ya dihasilkan untuk mendeteksi X-ray atau gamma ray, biasanya untuk menginterpretasi gambar, dan gelombang radio biasanya digunakan untuk MRI, ya kan? Dia tidak menggunakan ion, ya, karena dia pakai gelombang radio di dalam FM region. Nah, kita harus kenal dulu kan secara fisiknya gelombang. Kan kita kan gelombang elektromagnetik. Biasanya mereka punya parameter yang disebut besaran amplitude, wavelength, dan juga frekuensi dan periode sih. Nah, untuk cari kecepatan biasanya dihasilkan dari begini kan, lambda dikali frekuensi. Gitu. Ingat tuh ya, 1 hertz itu adalah 1 cycle per second. Hanya dia 1 per second. Nah, ini komponen dari gelombang elektromagnetik. Dia ada komponen electric field dan juga magnetic field di situ. Ya, berapa cycle, ya berarti berapa gelombang. Ini terjadi 3/4 gelombang. Kelihatannya, kenapa bisa 3/4 gelombang? Udah ngambil matkul gelombang kan? Ya, jadi tahu ya, apa di sini di define sebagai ada 3/4 cycle atau sekitar 270 degree. Di sini secara 3 dimensinya untuk arah travel dari gelombang elektromagnetik, kelihatannya bahwa dia travelnya itu seperti sepanjang garis lurus. Nah, lalu ada lagi kita lihat kalau ini udah bicarain ketika dia berinteraksi dengan materi, maka gelombang elektromagnetik ketika interaksi dengan matter materi gitu ya, maka dia akan menghasilkan yang namanya partikel. Jadi, dia akan berperilaku seperti partikel. Jadi kita nggak lihat dia sebagai as a wave lagi, tapi dari sisi dia adalah suatu partikel yang kita namain nanti sebagai foton. Di mana energi foton didefinisikan sebagai, karena ini udah masuk kuantum ya, E sama dengan H dikali F ya, ada Planck di sini, konstanta ya, dan ataupun Hc per lambda, gitu kan? Di sini Planck konstanta 6,62 kali 10⁻⁴ joule per second. Lalu energi
foton itu biasanya didefinisikan sebagai elektromagnetik. Jadi jangan sampai nggak tahu nih nanti nih ketika nanti udah masuk ke skripsi ataupun sedang riset dan lain-lain, banyak kan segala sesuatu yang berkaitan dengan foton itu didefinisikan sebagai elektron volt. Nah, definisi dari unit ini tuh apa sih artifisisnya tuh harus tahu ya. Nanti ada di belakang. Lalu ada lagi yang lain ya sebagai gelombang yang disebut sebagai ionizing versus non-ionizing radiation. Jadi yang ionizing radiation itu apa sih? Non-ionizing radiation apa? Tadi udah disinggung kalau yang ionizing radiation itu kemampuan dari gelombang elektromagnetik untuk mengionisasi materi. Ionisasi kenapa yang di sini bisa? Ya karena energinya tinggi. Ya bentuk dari gelombangnya sangat rapat. Artinya dia membawa energi foton yang besar. Nah, makanya dia bilang di sini ya dia bisa untuk foton dia bilang bahwa ya energi radiasi dengan frekuensi yang tinggi daripada UV region itu membawa energi per fotonnya tuh lebih besar ya, sehingga dapat meremove atau menghilangkan elektron yang ada di elektron yang terikat ya, elektron bound dari suatu kulit atom untuk menghasilkan yang namanya atom yang terionisasi dan juga molekul. Molekul di sini bisa molekul dari OH ya, molekul OH atau molekul radikal. Jadi kenapa tuh dia bisa? Ya emang dia bisa melepas. Jadi kalau misalnya dia di suatu inti atom, di sini suatu elektron, ya kan? Di sini elektron, ya. Ketika foton insiden datang, nah di sini juga ada kulit lain, dia akan bisa tuh yang sini bisa dilepas gitu. Kayak bisa ejected gitu, terkeluarkan. Nah, ejected elektron yang keluar, ini jadi elektron bebas kan, yang udah lepas dari si bound elektron yang terikat di dalam kulit, dia jadi ejected elektron, dia jadi free elektron. Jadi dia menghasilkan ionized atom, artinya atom yang terionisasi. Kenapa terionisasi? Karena bisa meremove elektron bound di dalam kulit, sehingga atom ini terionisasi, menghasilkan atom ini jadi ya jadi nggak stable lagi gitu ya. Nanti akan ada proses lagi, misalnya elektron yang di sini ngisi lagi ke sini gitu kan. Nanti lagi isi lagi yang disebut sebagai fenomena kaskade elektron. Nah, itu nanti ya cerita fotolistrik tuh ada dari situ juga. Nanti itu belakangan. Kira-kira bayangannya kenapa dia bisa mengionisasi itu kayak gitu. Ini incident photon, dia mampu untuk melakukan ionized atom. Gitu. Untuk ionized atom fenomenanya dia bisa meremove bound elektron dari atomic cell untuk menghasilkan ionized atom dan molekul. Molekul di sini artinya molekul yang destruktif ya, artinya molekul OH ya. Dalam hal ini radikal bebas, free radikal. Karena free radikal ini nanti akan bisa mampu untuk melakukan apa ya kerusakan lah ya lebih jauh di dalam janin. Nah, kemudian radiasi ini disebut sebagai ionizing radiation. Jadi tahu ya kenapa disebut ionizing radiation? Define-nya dari sini. Nah, contohnya banyak ya. Kalau di dalam spektrum ya ada gamma ray, ya kan, sama X-ray, ya kan. Kalau di spektrum, tapi nggak cuman yang berupa foton aja. Ya kita tahu. Nanti kan kita punya yang namanya zat radioaktif, ya kan. Ada radioaktif material. Radioaktif material itu kan berasal dari atom, inti atom. Dia akan menghasilkan yang namanya partikel alfa, beta partikel, dan juga neutron. Ya, ini sebagai partikel yang nggak ada muatan. Alfa, beta kan partikel bermuatan. Jadi nggak cuma dalam bentuk foton, tapi juga bisa dalam bentuk partikel radiation. Kayak gitu. Nah, itu yang bisa menghasilkan ionizing radiation. Kalau yang non-ionizing radiation, ya contoh-contohnya energinya yang nggak tinggi, di bawah daripada X-ray or gamma ray. Jadi kayak mulai dari visible light sampai ke kiri. Berarti sampai ke radio wave gitu ya. Salam. Kayak gitu. Jadi sampai ke situ ya kalau dari spektrum.
Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Ingat sambil aku hapus. Kalau cukup jelas, kita bisa lanjut. Cukup? Bu, mau tanya deh Bu. Jadi ini mengkategorikan ionizing dan ionizing itu lebih ke terjadi ionisasi atau enggaknya karena energinya besar atau enggak gitu. Bu. Betul, betul. Oke. Kata kuncinya adalah bisa nggak dia menghasilkan producing ionized atom di dalam materinya atau enggak. Ini bisa terjadi kalau dia cukup energinya. Gitu kan. Kalau dia, coba deh bayangin, kalau misalnya source-nya datang, insiden wave-nya datang, tapi energinya lebih kecil daripada energi binding dari elektron di dalam atom. Yang nggak bakalan ke-remove itu atom, ya kan? Nggak bakal terjadi ionisasi. Nah, berarti itu nggak bisa, gitu kan? Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke sini. Nah ini sama sih kayak tadi, ya. Ini diulang lagi supaya benar, ya. Dan ya, jadi increasing energy ke kiri yang bentuk daripada gelombangnya rapat-rapat tuh membawa energi foton yang tinggi, gamma ray, X-ray, itu di bawah itu enggak. Jadi yang bisa melakukan ionisasi kepada materi yang ini, gitu ya. Ini yang ionizing radiation. Tapi ingat-ingat, ionizing radiation nggak cuma dari ini, tapi ada juga particle radiation yang tadi yang alpha, beta, ya kan, sama neutron. Tapi nanti ini belajarnya harus lewat yang radioaktif. Terus begitu kita lihat lagi ke selanjutnya. Nah ini makanya particle radiation. Particle radiation ya pasti radiasi partikel. Radiasi partikel tuh berasal dari, ini kita udah ngomongin radioaktif, radionukleid. Ingat, nuklida adalah nuklir. Jadi inti atom suatu unsur. Nanti ketika dia bersifat radioaktif, dia akan ada fenomena-fenomena particle radiation. Kita kenal dulu yang pertama proton. Ya, proton itu pasti ada dong di semua atom. Inti atom itu ada protonnya, ya kan? Dia adalah salah satu nukleon, ya, arti penyusun daripada inti atom. Dan dia itu positive charge, kita tahu elektron adanya di luar ya daripada nuklei. Jadi dia mengorbit kepada nuklei. Dia itu dihasilkan ya karena diemisikan oleh suatu nuklei yang bersifat radioaktif. Gitu. Biasanya ini partikel beta itu refer ke elektron. Jadi nanti kalau ada suatu nuklei yang radioaktif menghasilkan partikel negatif itu disebutnya sebagai beta partikel. Minus yang disebut sebagai elektron. Karena kan elektron ada muatan negatif, ya kan? Ada lagi negatron atau yang simpelnya kita sebut aja sebagai beta partikel. Jadi beta partikel tuh dari yang diemisikan dari suatu inti radioaktif itu bisa kita bilang sebagai elektron. Kayak gitu. Nah, terus positron. Positron itu adalah muatan positif ya. Jadi beta positif. Itu kan dia kembar ya, nanti keluar ada positron sama elektron. Nah, positron tuh beta positif yang diemisikan oleh suatu inti atom selama peluruhan radioaktif. Jadi kalau ada inti atom yang unstable, dia mau stable, dia melakukan reaksi nuklir, ya artinya dia melakukan decay atau meluruh, menghasilkan yang namanya positron dan elektron. Positron itu adalah beta plusnya, elektronnya adalah beta minus. Terus ada lagi neutron. Ya, partikel radiation lain ada neutron. Neutron itu apa sih? Neutron itu partikel tidak bermuatan yang dirilis, artinya yang dikeluarkan oleh reaksi fisi dan digunakan di dalam produksi radionuklida. Ya, intinya kalau mekanisme aktivitas radiasi lewat fisi itu akan menghasilkan yang namanya partikel tidak bermuatan, yaitu neutron. Ya, jadi harus kenal dulu ya, siapa sih elektron? Elektron itu adalah inti atom yang menghasilkan, ya, inti atom radioaktif yang menghasilkan beta negatif atau beta partikel. Apa sih yang disebut sebagai neutron? Neutron itu partikel tidak bermuatan yang dihasilkan oleh inti atom yang melakukan reaksi fisi di dalam.
Apa itu proton? Ya proton ada di dalam inti atom, ya kan? Muatan positif. Yang mana nanti perbandingan antara proton dan neutron yang enggak stabil, yang enggak apa ya? Kan ada nilai tertentu. Jadi kalau perbandingan P per M-nya di dalam suatu unsur itu enggak sama dengan 1, ya, atau less than 1. Ini 1 sampai berapa ada nih nilainya? 1 sampai 1,4. Ya, kalau perbandingan P dan N-nya nggak segini, ya dia nggak stabil. Kalau dia nggak stabil, dia ada kemungkinan untuk menyetabilkan diri dengan cara melakukan peluruhan. Dengan cara melakukan decay, ya, atau peluruhan. Nah, yang kita sebut nanti sebagai radioaktif, ya, dari nuklida-nuklida yang unstable. Oke. Jadi intinya radiasi ion itu ada dua macam. Kalau secara spektrum elektromagnetik adalah yang energinya tinggi, yaitu siapa tuh? Yaitu X-ray dan juga gamma ray. Selain itu, ionizing radiation juga terdapat dari particle radiation. Particle radiation siapa? Ini elektron, positron, dan juga neutron, gitu ya. Karena kalau proton kan emang udah found di dalam, udah ditemuin ada di dalam nukleon sebagai penyusun dari jam. Tapi kalau elektron, positron, neutron itu bisa hasil, jadi dia kayak produk dari proses apa ya, peluruhan. Nah, kita lanjut lagi. Ketika ada yang mau tanya silahkan. Jadi kalau dilihat nih, ini adalah berdasarkan energi. Jadi kalau ada alfa, beta, sama gamma, jadi kalau alfa tuh dia punya, ini kan radiasi partikel ya, alfa, radiasi beta juga kan berarti elektron. Beta kan partikel negatif, ya kan, muatan negatif, dia partikel juga. Nah, alfa, gamma. Gamma ini sinar ya. Jadi kalau ini foton, ya kan, yang dua ini partikel, bener nggak? Partikel alfa, partikel beta. Ini gamma nih, gamma ray. Berarti sinar, dia foton. Bukan kita bilang sebagai asap. Kan ingat, dia radiasi bisa dipandang dualisme. As a wave and as a particle. Jadi kan dia sebagai partikel, dia punya energi yang, bayangin, energi rendah contohnya sebagai alpha particle, apa ya, jangkauan dia gimana ya, jangkauan tuh kemampuan dia menjangkau suatu materi itu pendek. Kenapa? Karena dia partikel berat. Ibaratnya dia jalan aja udah berat nih, iya kan? Jadi dia bisa ditahan dengan paper aja bisa, gitu. Jadi kebayang nih, bisa ditahan pakai secari kertas. Beta partikel dia punya energi yang lebih gede dari alfa, ya, dan dia juga masanya lebih kecil ya dari alfa, sehingga dia punya jangkauan yang lebih agak jauh dari alfa, sehingga dia bisa ditahan dengan kayu misalnya, diibaratin gitu. Nah, gamma dia adalah foton. Foton apa sih? Foton adalah nggak punya, bukan partikel, jadi dia nggak punya massa. Tadi kan nggak punya massa, dia punya kecepatan yang nilainya sama dengan kecepatan cahaya. Jadi energinya ini sangat tinggi ya, dan daya jangkauannya juga jauh, sehingga dia bisa ditahan dengan contohnya material konkret kayak gitu. Ini mengibaratkan sifat ya dari partikel alfa. Nanti coba nih sambil belajar nanti nge-review kenapa ya ini diibaratkan kayak begini. Nah, kenapa kira-kira? Karena alfa itu adalah partikel, beta itu partikel, gamma dipandang sebagai gelombang elektromagnetik foton. Dia punya energi yang tinggi, punya daya jangkau yang jauh, sehingga dia baru bisa, ya, paper wood itu bisa dilewatin sama dia, bisa ditembus, dia bisa ditahan dengan material yang lain. Contohnya gini, material konkret. Gitu. Kalau alfa kan dia partikel berat tuh, dia punya massa. Nah, dia ibaratnya kalau daya jangkau kan kemampuan dia apa ya, menembus ya, bisa dibilang penetrasi ke materinya itu pendek karena dia adalah partikel berat. Dia buat jalan aja berat ibaratnya, nggak mungkin dia langsung bisa jauh. Tapi ingat-ingat nanti daya rusak alfa itu gede karena dia partikelnya besar. Daya rusaknya paling jahat ini yang alfa ya, meskipun dia daya jangkaunya pendek. Nanti ada yang disebut sebagai LET atau linear energy transfer. Tapi nanti ya LET nih. Jadi kalau kalian mau cari-cari gitu ya.
Coba cari deh dari kata kuncinya LET atau linear energy transfer. Tapi ini kita konteksnya bukan ke LET tapi ke energi. Energi dan juga ke daya jangkauan. Daya jangkauan ke material gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutin dulu. Nah, ini kalau dengan radiasi itu kita yang perlu kita perhatikan ini nanti kan ada sendiri konsep dasar dari proteksi radiasi, tapi yang paling basic kita harus tahu kalau kita berinteraksi dengan radiasi, ya terutama dia exposure eksternal, artinya paparan luar. Yang perlu kita perhatiin itu ada 3 macam: waktu, jarak, dan shielding. Kira-kira gimana? Ada yang bisa ngejelasin nggak sebelum kita lanjut? Kenapa dalam berinteraksi dengan radiasi 3 hal ini nih menjadi penting banget buat melakukan proteksi radiasi gitu. Yang paling dasar kita perhatiin waktu, jarak, dan penggunaan shielding. Ada yang udah bisa kebayangin nggak? Kenapa ya kita harus ngatur waktu, jarak, dan shielding? Karena ini nggak Bu? Karena misalnya frekuensinya kan makin gede, ya frekuensinya makin gede dan energinya makin besar gitu ya. Kalau waktunya makin lama berarti makin destruktif gitu. Berarti dia makin berpeluang untuk melakukan kerusakan gitu ya, kerusakan ke tubuh. Jadi kita harus seminimal mungkin gitu. Jadi kayak kerja kita dengan radiasi harus cepat ya, nggak bisa kita dengan source itu kita lama-lama ya. Apalagi misalnya aktivitinya gede, energinya besar kayak gitu. Itu waktu itu harus, nah ini kita langsung waktu itu harus dilihat. Jadi harus meminimalisir waktu, ya, waktu exposure. Kenapa ya tadi? Karena ada sifat ionize ya. Tadi betul ya. Jadi greater dose, namanya kita waktu makin kita lama berarti makin banyak paparan radiasi ke tubuh kita, makin besar peluang dosis radiasi ke tubuh kita makin gede. Sehingga kita perlu yang pertama kali banget adalah protective measure dengan meminimize waktu exposure. Kemudian kita lihat lagi jarak. Jarak itu namanya jarak intensitas radiasi. Intensitas itu berarti berkaitan sama jumlah ya, jumlah radiasi, jumlah energi yang diterima oleh suatu materi itu proporsional dengan 1/r². Artinya inverse square law, ya kan? Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, ya. Bayang nggak misalnya di sini ya kelihatan ada source radiasi, ya kan? Ini jaraknya 2 meter. Jaraknya jauh ya. Ingat 1/r². Jadi berbanding terbalik inverse square law. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini jaraknya semakin jauh kan? Ya kan? Sehingga laju ya, laju kan di sini milirem per hour. Ini kan satuan milirem ini satuan dosis gitu ya, per hour, per waktu. Jadi laju dosis. Jadi sekitar 2 meter dari source dia akan dapat 100 milirem per hour. Sekitar semakin dekat dia jaraknya terhadap source ya dia akan makin dapat laju dosis yang makin besar ya, karena hubungan intensitas radiasi ya, misalnya intensitas didefinisikan sebagai laju adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Yang ketiga adalah penggunaan shielding. Benar banget. Jadi kita harus memakai shielding ya untuk mereduksi paparan radiasi. Itu bentuk daripada proteksi radiasi. Kalau kalian bayangin misalnya di rumah sakit gitu ya, yang menggunakan radiasi ya, imaging atau ruangnya udah bisa untuk bisa menahan radiasi berapa sih kira-kira. Nah itu ini kan juga ya di hitung nanti dia harus bisa menghitung berapa sih dosis radiasi di ruangan pasien, di ruang tunggu berapa, kan shielding harus berapa tebal, bahannya apa, itu juga dia masuk ke dalam
namanya tupoksi. Nah, selanjutnya kita lihat itu kan 3 hal gitu ya, 3 hal dari eh, proteksi radiasi, waktu, jarak, dan juga penggunaan shielding. Kemudian energi ya, kita tahu. Ini kalau kita pandang dia sebagai partikel, maka kita akan memandang dia dari sisi kuantum. Jadi kita udah mulai dengan teori relativitas bahwa E sama dengan mc kuadrat ya. E ini sebanding dengan banyaknya massa dari suatu dari suatu partikel kayak gitu. Nah, kita tahu nih partikel itu ya, makanya tadi kamu kebayang nggak kayak tadi partikel daripada proton dia punya nilai E yang nggak paling besar sih, paling besar neutron, ya kan? Neutron nilai E-nya adalah 940 mega elektron volt. Elektron positron, ya kan? Dia sekian. Apalagi lihat ya, bandingin misalnya E sama P, elektron proton terhadap elektron positron terhadap proton. Proton kan muatannya +1 ya. Ya dia dapat 938. Kalau positron di sini elektron positif ya, beta positif. Ya karena dia adalah hasil emisi ya. Hasil emisi dari suatu radioaktif ya. Kalau proton +1 kan dia memang nukleon atau inti, penyusun inti atom kayak gitu. Neutron juga sama, dia punya, meskipun dia tidak bermuatan, energinya besar ya, karena dia apa tadi yang awal itu, karena dia itu ini ya, melalui reaksi fisi. Jadi melalui reaksi fisi dia energinya besar juga gitu ya. Boleh nanti dicari tahu ya, dijelaskannya. Untuk ini kalau E sama dengan mc kuadrat berarti kan E sebanding proporsional terhadap massa. Nah, misalnya kalian saya balik tanya nih, kenapa misalnya harga nilai E untuk neutron nilainya paling tinggi ya, sementara kalau dilihat dari relative charge-nya dia nggak punya muatan. Proton punya muatan dan dia nukleon, inti dari penyusun inti atom +1, nilainya 938, masih di bawah dengan 940. Terus tanya lagi yang kedua, kenapa di sini positron sebagai beta partikel positif nilainya kembar ya antara elektron dan positron. Nah, itu dijadikan tugas untuk fundamental property particle radiation. Ini ada satu. Biar kalian mengulik, karena ini nyambung nanti di pertemuan yang selanjutnya. Ini tugas 1 ya. Ini nomor 1, ada lagi ntar di belakang. Selanjutnya kita lihat. Selanjutnya. Nah, kita lihat struktur atom ya. Struktur atom di sini intinya struktur atom dia punya suatu division yang paling kecil yang disebut sebagai inti atom, di mana inti atom itu tersusun dari muatan positif ya, yang disebut sebagai proton, dan partikel tidak bermuatan atau neutron. Ya, neutron ini kan nggak punya muatan. Ya, dan ada extranuclear cloud yang ada di luar dari inti atom yang disebut sebagai elektron yang memiliki muatan negatif. Nah, sehingga electrically dia netral, non-ionized state. Nah, sekarang kalau dilihat lagi model atom Bohr, model atom kan banyak nih. Salah satunya misalnya model atom Bohr yang udah bicara mengenai state atau tingkat energi, bahwa setiap elektron itu mengorbit ke nukleus at a fixed distance. Jadi nggak sembarang lintasan gitu. Jadi ada lingkaran yang fix dalam jarak tertentu yang melingkarinya tuh pada state tertentu gitu, yang fixed distance. Kemudian setiap elektron itu dia memiliki energi yang discrete ya. Dia udah ngomongin kuantum kan, discrete. Jadi nggak continue lagi, discrete energy state yang udah
tertentu ya pada setiap kulit. Nah, shell atau kulit ya disimbolin dengan KLMN, yang K itu berarti innermost shell, yang paling dekat ke inti ya, dan diisi dengan bilangan kuantum seperti ini gitu ya. Satu misalnya refer ke K shell, dua misalnya refer ke L shell, dan seterusnya. Setiap kulit itu berisi maksimal dari 2 n kuadrat elektron, di mana n itu adalah nilai-nilai bilangan kuantum di dalam kulit. Oke, kita lanjutin. Jadi kayak contohnya kayak gini. Ini nukleus ya, yang isinya apa tuh? Proton dan neutron. Di mana proton dan neutron ini terjaga ya dengan gaya ikat inti gitu ya, yang dikelilingin oleh, ini jauh banget nih, elektron itu perbandingannya dengan inti atom tuh sangat jauh gitu ya, dan dia mengorbit kepada inti atom yang jaraknya itu udah tertentu, yang fix ya, bukan sembarang-sembarang. Makanya teori atom Bohr ini kan menghilangkan ya dari teori atom yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau ini dia katakan misalnya pada Rutherford, nah itu Rutherford juga nggak ngomong kan pada state tertentu, yang bilang pada state tertentu misalnya pada teori atom Bohr. Di sini K shell ya disebut sebagai kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, dan seterusnya, yang diisi oleh 2 n kuadrat dari elektron. Makanya di sini kan K itu kan ke-1, jadi 2 kali 1 kuadrat. Makanya maksimal elektronnya 2 ya. Tadi rumusnya apa? Di sini adalah 2 n kuadrat elektron kan maksimal ya pada kulit. Jadi kalau n-nya 1 ya refer ke kulit K dengan 1 itu adalah K shell. Jadi elektron maksnya berapa? 2 kali 1 kuadrat. 2 ya kan? Kita lihat lagi pada eh, L shell. Dia adalah L itu yang kedua. Jadi 2 kali 2 kuadrat. Elektron maksimalnya adalah 8. Oke? Yang ketiga berarti 2 kali 3 kuadrat adalah tiganya dari mana? Dari menunjukkan kulit M. Ya, kulit nomor 3. Jadi dia 18. Dan seterusnya. Gitu ya. Itu model atom Bohr yang udah bilang ini tuh states energy ya daripada elektron yang terdefine gitu, yang tertentu gitu, nggak bisa sembarangan mengisi kulit. Kemudian kita lihat lagi energi ikat. Kalau energi ikat itu mendefinisikan jadi energi ikat itu energi yang mendefinisikan gimana ya, energi yang dimiliki ya oleh setiap elektron di dalam tiap shell-nya. Gitu. Makanya dibilang energi yang dibutuhkan untuk meremove elektron secara completely, lepas kan. Kalau remove completely artinya lepas, ejected ya, udah keluar dari shell atom itu gitu. Nah, itu disebut sebagai binding energy. Energi yang dibutuhkan untuk menghilangkan atau melepas secara completely ya dari atom. Nah, by convention, binding energy itu nilainya adalah negative with increasing magnitude elektron ya, dan dekat intinya gini. Binding energy ini sama dengan atau proporsional dengan nilainya, proporsional dengan peningkatan proton. Jadi kalau misalnya nomor proton kan, kalau ingat nggak yang kita misalnya definisikan X adalah AZ, AZ ya, A-nya apa? A-nya adalah Nomor massa. mass number ya, bawahnya adalah nomor atom. Nomor atom itu adalah si jumlah proton, ya kan? Jadi kalau kita bilang banding energi suatu atom itu nilainya makin gede kalau ya proporsional dengan peningkatan jumlah proton di dalam inti. Ini kan nomor atom sama dengan P. Nomor massa itu P plus M. Oke. Jadi kita lihat nih di slide berikutnya. Nah, kayak gini misalnya
pada hidrogen nomor Z1, tungsten Z sama dengan 74. Nah, mungkin nanti di kuliah fisika nuklir ya lebih jelas ya untuk nanti adalah per ininya. Nanti bagi yang belum, coba dikaji lah. Nanti kalau ceritain ini kebanyakan, nanti yang slide berikutnya nggak ini. Intinya binding energy pada Z sama dengan 74 pada tungsten tuh jauh lebih gede dibandingkan Z sama dengan 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya nanti kenapa, nah nanti bisa didiskusikan sama teman-teman yang lain. Ya, ini nanti bukan di ranah fisika radiasi lagi nih, nanti di fisika nuklir. Oke, kita lanjut aja. Jadi intinya itu mengenai partikel. Ya, partikel, ingat-ingat, kan nyambung juga kan ke struktur atom mulai dari situ. Binding energy dan lain-lain. Nah, sekarang radiasi yang berasal dari transisi elektron. Nah, mungkin ini nanti ada sih materi sendiri yang tadi karakteristik radiasi partikel, ya kan? Ah, bermuatan dan tidak bermuatan. Intinya radiasi dari suatu transisi elektron itu tadi, karena kan dia membuat ionisasi itu membuat elektron itu keluar. Berarti insiden foton yang datang menuju ke suatu elektron di dalam suatu orbital nilainya lebih gede daripada nilai si energy binding. Sehingga ya kan, ini inti, ini K shell, ini L, ya kan? Ini kayak ya anggaplah misalnya ini bagus K, ini L. Tentu aja di setiap K shell, outer shell itu ada elektron yang terikat ya masing-masing, ya kan? Yang terikat masing-masing. Andaikan ada insiden foton datang gitu ya, collision kan dia menabrak. Menabrak tuh artinya dia ada apa? Kalau secara konservasi energi ya ada memberikan ya, ada mendepositkan energi, ada transfer energi ke situ, sehingga elektronnya punya lebih dari energi binding karena insiden foton juga bawa energi, sehingga si elektronnya anggaplah di L shell lepas ya kan, lepas meninggalkan kulit L ini ya, sehingga itu yang kita sebut sebagai ionisasi ya, menghasilkan elektron bebas dan juga atom yang bermuatan. Kan dia jadi kurang di bermuatan kan. Artinya ketika kayak begini, terus ada lagi kan nanti kulit yang lain misalkan, dia akan buru-buru kan diisi. Karena kan tadi aturan Bohr itu ada N maksimum di setiap shell, itu nggak boleh kosong. Misalnya siapa yang mengisi? Ya nggak tahu. Bisa aja kan karena randomly, bisa aja dari eh, apa yang di belakangnya gitu ya, yang luar ke dalam, misalnya ini ke sini, atau yang dari dalam keluar, kayak gitu. Artinya ada transisi elektron di dalam kulit. Nah, itu biasanya menghasilkan yang namanya radiasi dari proses itu. Kenapa radiasi dihasilkan ya? Karena ada, ingat fisika ya, fisika dalam hukum kekekalannya nggak mungkin ada energi yang tiba-tiba hilang. Makanya energi yang lebihnya itu akan eh, apa ya, dibuang ya, dirilis dalam bentuk, dia akan keluar ya, misalnya dalam bentuk misalnya X-ray kayak gitu. Tergantung nih yang dibuang itu di spektrum yang mana, kira di lambda berapa gitu. Kalau dia lambdanya X-ray ya berarti dia adalah emit X-ray gitu. Nah, elektron kaskade tuh kayak fenomena yang tadi kosong isi gitu, supaya ya pas gitu, supaya stable gitu ya. Namanya elektron kaskade. Nanti ada di belakang. Ini jadi dia kayak gini. Hmm, nah, kayak gini misalnya. Kelihatan nggak? Jadi kalau misalkan nih, ini kan K-shell punya energi 69,5 kilo elektron volt. Di sini punya energi 11, di sini punya energi 2,5 ya kan. Kalau K itu energinya gede emang karena kan dia paling dekat ke inti atom ya kan. Jadi misalnya ada X-ray datang lalu membuat ada yang ejected gitu keluar, terus ada yang ngisi gitu, ada yang pindah misalnya ini ejectednya nih
Ini keluar kan jadi X-ray karakteristik gitu. Nah, kalau ada juga nanti istilah-istilah lah. Ada lagi yang disebut sebagai auger elektron, ada yang disebut sebagai X-ray karakter. Intinya fenomena radiasi elektron itu disebabkan karena ya fenomena radiasi dari transisi elektron. Transisi elektron tuh bisa menghasilkan radiasi. Kenapa? Karena tadi ya transisi artinya perpindahan kulit elektron di dalam kulit. Nah, itu akan menghasilkan radiasi. Radiasi itu kayak semacam energi yang lebih gitu kan. Karena setiap daripada energi binding energi ini tertentu nilainya, sehingga lebihnya sisanya itu akan dirilis dalam bentuk radiasi. Radiasinya apa? Ya bisa macam-macam. Bisa X-ray, di sini disebut X-ray karakteristik, bisa juga yang disebut sebagai elektron auger. Nanti itu yang kayak begitu nanti ada materinya di meeting yang setelah ini gitu ya. Ini untuk ngebayangin bahwa source of radiation yang disebut ionizing bisa kalau kita lihat dari spektrumnya bisa yang disebut sebagai X-ray, gamma ray, oh ya dari energi. Bisa juga yang disebut sebagai particle radiation dari nuklei yang radiatif gitu ya. Bisa ada proton, bisa ada positron, beta negatif, elektron, ada lagi neutron, ya kan? Terus ada lagi radiasi juga bisa dihasilkan loh. Dari apa? Dari proses transisi elektron yang tadi misalnya menghasilkan X-ray. Jadi X-ray itu dari mana sih? X-ray itu dari contohnya dari kejadian fenomena fisis interaksi fisikanya karena transisi elektronik di dalam kulit gitu. Itu radiasi bisa kayak gitu. Nah, ini contoh, ini atomic nuclei. Kenapa harus ada ini? Ini karena mau menghantarkan ke radioaktif ya. Kalau misalnya X sama dengan X, A, Z, ya A-nya adalah nomor massa, Z adalah nomor atom, perbandingan antara dua ini, kalau nilainya kurang dari 1 atau di atas 1,4, maka nih atom nih X ini jadi yang unstable. Gitu ya. Itu mau menghantarkan ke situ. Jadi ini ya ini contohnya M. M di sini tuh isomer ya. Kan nanti kenal tuh dari perhitungan X, A, Z itu ntar kita kenal. Kalau misalnya yang disebut isotop itu apa sih gitu kan? Yang disebut isobar apa? Yang disebut isoton apa? Nah itu akan menghasilkan mau ngedirect nih pembahasan ke arah eh, radioaktif ya. Ini nih. Nah ini isotop dia punya atomic number yang sama, nuclide dengan kesamaan isotop, atom number sama. Contoh, iodin 131 dan iodin 125 contohnya. Ya kan? Ini unsur-unsur yang emang dipakai nih. Contoh ini radionuclide ya, radionuklida dari suatu unsur yang emang common dipakai. Ya contohnya iodin 131 untuk terapi kanker tiroid misalnya. Molybdenum 99, TC99 pada untuk pencitraan dengan kedokteran nuklir, ya kan? Terus dan lain-lain. Jadi ini contoh unsur radionuclide yang commonly used di kedokteran nuklir. Isobar, isobar dia punya mass number yang sama, nilai A-nya sama. Contohnya pada unsur molybdenum 99 dan teknetium 99. Ada lagi isoton. Isoton dia punya jumlah neutron yang sama. Ya, misalnya nih X apa ya? Selenium. Nanti dicek lagi. Somer dan lain. Apa? Xe apa? Xenon bukan? Xenon ya. Selenium kok selenium. Xenon ya. Oke, terus ini dari teorema atom tuh ntar kita ketemu lagi. Jadi radioaktif juga bisa, radioaktif, radiasi juga bisa di, diperoleh dari cerita kestabilan nuklir, ya kestabilan inti atom. Dimana nanti kalau misalnya perbandingan jumlah neutron dan perbandingan jumlah proton, ya proton per neutronnya tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1,4, maka dia disebut sebagai unstable. Unstable kayak gini. Jadi teman-teman lihat nih ada proton versus neutron. Jadi kalau Z per N-nya tidak sama dengan 1, dia nggak ada di tempat yang warna hitam, ya kan? Yang hitam dia adalah stabil. Dia tidak decay, ya kan? Tapi kalau yang ini warnanya ya nanti dilihat ya, dia akan decay dengan menghasilkan alpha particle.
Kenapa bisa gitu ya? Karena nukleinya tinggi, nilai massanya alfa ini kan nilai massanya besar. Beta minus berarti akan menghasilkan elektron yang warna ungu nih misalkan. Itu kan berarti yang radioaktif ya, kayak gitu ya dan seterusnya. Intinya yang kalau di dalam spektral ini ya berarti yang nilai rasio Z per N-nya ya bukan warna hitam ya. Yang ini udah terdefine masing-masing warna. Dan masing-masing warna ini udah terdefinisikan dia akan meluruh menghasilkan apa. Nah, ini tadi radioactivity. Jadi emang radioactivity itu intinya suatu fenomena yang aktif, namanya ada dua ya, terminologi radioactivity. Jadi kenapa dia emang si nukleus yang unstable itu dia melakukan aktivitas dan menghasilkan radiasi gitu. Jadi kombinasi neutron dan proton yang nggak stable itu melakukan yang namanya radioaktivitas gitu, sehingga menghasil untuk apa? Untuk menjadi nuklei yang stable gitu ya. Nah, mereka tuh nanti memperoleh stabilitasannya dengan cara mengkonversi neutron untuk menjadi proton atau kebalikannya kayak gitu ya kan, supaya jumlahnya perbandingan Z per N-nya nanti sama. Nah, nuclei that decay to more stable nuclei yang kita sebut sebagai radioaktif itu bisa terjadi yang disebut prosesnya namanya peluruhan radioaktif. Nah, terus tadi kan kita udah tahu dong, berarti kalau X-ray sendiri salah satunya dia dihasilkan dari transisi elektron. Kalau gamma gimana? Kalau gamma itu dihasilkan dari peluruhan radioaktif. Ya, misalnya kan nanti ada mother nuclei, ada daughter nuclei ya, induk anakan gitu kan, peluruhan induk nuclei, induk inti menjadi anakan inti. Nah, itu akan meluruh, menghasilkan yang namanya peluruhan radioaktif dengan produknya adalah gamma ray. Jadi gamma itu dari mana sih? Gamma itu foton ya yang dihasilkan dari proses peluruhan radioaktif. Kayak gitu. Nah ini nih gamma ray. Jadi emit itu dikeluarkan. Jadi radiasi yang dikeluarkan dari nuklei ya kan, yang meluruh gitu kan, yang meluruh menjadi stabil. Yang nanti hasil produk yang diemisikan itu adalah si radiasi gamma. Nah, contohnya misalnya pada TC99M. Coba kamu search gitu ya, coba cari proses peluruhan dari TC99M, pasti produknya yang diemisikan itu adalah si salah satunya gamma ray. Terus ada lagi internal conversion electron. Internal conversion electron itu dia itu nah ini yang lain ya, selain daripada proses peluruhan radioaktif, dia juga bisa terjadi konversi internal gitu di dalam elektron itu untuk menghasilkan yang namanya gamma ray. Nah, terus begitu kita kan ini besaran dan satuan dalam radiasi. Kita udah kenal radiasinya itu apa. Bisa radiasi dalam bentuk gelombang, yaitu dalam hal ini electromagnetic wave, gamma ray, X-ray. Bisa juga dalam particle radiation, ya. Sebenarnya nanti ada tuh alpha particle, beta particle. Dia dari mana sih asalnya? Dari proses radioaktif. Nanti ada materinya sendiri. Terus ada lagi radioaktif itu bisa menghasilkan gamma ray. X-ray bisa dihasilkan dari proses transisi elektron di dalam shell atau kulit atom. Nah, terus kita udah tahu radiasi itu seperti itu. Radiasi itu adalah energi ya yang diemisikan ya. Kalau di sini mungkin kita nggak pakai kata-kata dipancarkan lagi ya, tapi radiasi yang bisa dibilang diemisikan gitu ya, tanpa ya butuh medium lah, udah pasti gitu kan. Nah, punya satuan. Kalau dia radiasi, kalau kita bicaranya ke interaksi, dia punya satuan yang namanya dosis. Ya kan? Dosis itu, jadi dosis tuh ya definisi dosis tuh berarti udah ada yang namanya udah dosis ya, artinya udah ada yang nyerap.
udah ada yang mengabsorb. Makanya dosis itu bisa dikatakan ya banyaknya energi ya. DE rata-rata per DM. Jadi kayak dosis tuh kayak energi yang diserap oleh suatu materi. Kok bisa diserap sih? Ya karena emang interaksi itu memberikan fenomena yang pertama absorbansi ya, absorpsi, penyerapan ya kan, sejumlah deki per DM gitu. Deki per DM atau DE per DM boleh gitu kan. Jadi kayak em, fotonnya itu kayak bawa materi, bawa energi, terus dia numbuk gitu. Nah, ketika numbuk itu dia kayak deposit energi asalnya dia ke materi gitu. Kalau materinya diambil, diserap gitu. Kira-kira kan kayak gitu ya. Bisa kebayang nggak? Misalnya nih materi, ya kan? Dia insiden foton ini datang ke sini, dia bawa sejumlah ya kan? E-nya ini kan kayak diserahkan gitu kepada si M ini, ya kan? Seolah-olah kayak diserahkan, kayak didepositkan, kayak ditransferin gitu ke sini nih buat dia, ya kan? Terus dia bukan hilang, tapi dia berubah gitu. Kan kalau fisika kan nggak ada yang tiba-tiba hilang, hilang kemana dia? Enggak, tapi dia berubah menjadi M-nya ini massa ke materinya kan terdiri dari elektron-elektron. Nah, sehingga dia bisa membebaskan elektron di dalam materi ini. Nah, itu proses ionisasi itu. Jadi kayak ada kata-kata deposisi energi ke materi. Bisa nggak itu dilakukan oleh insiden foton tersebut? Kalau nggak bisa, ya berarti dia nggak bisa mengionisasi. Kayak gitu. Nah, jadi dosis serap itu adalah besaran dari DE per DM. E-nya energi, kadang orang bilang gini, deki per DM. Boleh juga sih. Ya, gitu ya. Nah, satuannya itu berarti kan deki per DM joule per mass ya. Joule per mass. Massnya kan kilo ya, joule per kilogram. Tuh. Joule per kilogram ini satuan dalam dosis radiasi terkenal dengan Gray atau ditulis sebagai GY. Besaran dari dosis serap. Jadi dosis serap itu adalah apa sih? Ini joule per kilo sebenarnya tadi. Ya, besarnya energi persatuan massa. Jadi deki per DM atau DE per DM. Gitu. Nah, ada kan istilah. Jadi istilah dari radiasi, radiasi punya energi. Iya, apa satuannya? Elektron volt, ya kan? Karena ini kita udah lihat dia secara kuantum. Terus ada lagi dosis sendiri itu macam-macam. Teman-teman ada dosis serap, ada lagi dosis ekuivalen. Jadi kalau dosis ekuivalen itu dirumuskan sebagai HT misalnya. H itu dosis ekuivalen gitu ya. Jadi adalah WR dikali DTR. Maksudnya apa nih? Jadi kalau WR itu kayak eh, faktor bobot ya. Jadi dosis ekuivalen tuh kalau kita bilang faktor bobot sifat biologi dari materi yang diradiasi. Jadi dia sebentar. Oke, jadi dia tergantung dari source-nya siapa. Gitu. Jadi kayak misalnya tadi kan digambarkan kalau misalnya alpha partikel dia punya sifat jangkauan ke materinya pendek, ya kan? Karena dia partikel berat, dia nggak mungkin bisa lari cepat gitu sampai nembus ke dalam dari materi itu. Penetrasinya dangkal gitu ya. Jadi WR-nya ini nanti tergantung dari source-nya gitu. Jadi intinya ini kan kayak suatu dosis serap yang dibobotkan. Ya kan DTR ini sebenarnya apa? Ya tadi deki per DM yang harus dikaliin sama faktor pembobotan. Faktor pembobotnya apa? Depend kepada partikel radiasi apaan yang datang. Gitu. Misalkan kita lihat di sini. Nah, ada masing-masing faktor bobot kan? Kalau foton berapa? Satu. Elektron satu. Ya. Neutron tergantung berapa nilai energinya. Elektron volt ini energi kan, tergantung energinya berapa, gitu, berapa foton yang datang. Ini kan proton misalnya dengan energi foton di atas 2 MeV, dia punya faktor bobot yang gede. Alpha, ya, partikel berat nih, heavy ion itu juga termasuk faktor bobot yang gede. Kenapa? Karena memang dia partikel bermassa berat, sehingga faktor bobotnya tinggi. Ya, faktor bobotnya tinggi sehingga daya rusaknya ya kepada materi itu jauh lebih dahsyat gitu, jauh lebih
destruktif gitu dibanding ini misalkan, dibanding ini, kayak gitu. Ini paling destruktif nih, paling memiliki daya rusak yang berat karena memang partikel masanya besar ya. Kalau tadi yang diibaratin dia bisa ditahan secara kertas tuh daya jangkauannya, artinya dia larinya ke materi gitu ibaratnya. Kayak gitulah ya. Em, Ya travel ke materinya tuh gak bisa deep penetration, dia pasti dangkal kayak gitu. Nah, selanjutnya dosis efektif. Kalau dosis efektif tuh jadi udah bicara ke dosis ekuivalen yang dibawatin, ya kan? Coba lihat aja besarannya nih. Ada apa? Ada WRDTR kan dosis ekuivalen tadi ya. WRDTR ini dosis ekuivalen. Ada lagi WT. WT ini adalah pembobotan jaringan. Jadi udah bicarain tentang seberapa efektif sih dia ngerusak ke jaringan tersebut. Depend kepada siapa? Kepada jaringannya. Ya, satuannya tadi antara si efektif sama ekuivalen sifat nih. Bukan gray lagi. Jadi kalau nanti kau ngomongin gray itu dosis yang general banget. Jadi dosis yang emang dikasih ke materi gitu. Dosis yang diserap oleh materi. Tapi kalau udah ngomong-ngomongin ada kalimat Sifert, itu dosisnya bukan lagi serap, tapi dosis yang bisa aja dia sebagai efektif dose, ya efektif dose, atau dia adalah si equivalent dose. Nah, jadi bedanya efektif dose sama equivalent, ya kalau equivalent dose itu, dosis equivalent tuh tergantung dependnya ke source-nya. Ya, radiasi apa nih? Ya, pembobotan ke jenis radiasi. Ya, radiasi ionnya. Tapi kalau dosis efektif, ini tuh udah ngomongin tentang kerusakan ke jaringan. Jadi ini udah masuk, udah diserap gitu oleh jaringannya. Artinya udah membuat kerusakan lah ke jaringan. Nah ini depend juga ke jaringan. Karena tiap jaringan itu kan punya, terdiri atas jaringan terdiri dari apa teman-teman? Terdiri dari, jaringan terdiri dari, ayo biologinya, dasar, biologi dasar. Jaringan tersusun dari Sel sel. Sel unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, tiap sel ini, komponen dari setiap sel di dalam jaringan, jadi kalau jaringan tuh ada jaringan apa sih? Ada jaringan yang membentuk organ paru, gitu ya. Ada sel yang, misalnya jaringan apa ya? Jaringan sel darah, berarti ya membentuk jaringan yang berhubungan dengan sistem organ, misalnya STB lah, sumsum tulang belakang, kayak gitu kan. Nah, maksudku adalah, jadi tiap sel itu dia punya sifat yang namanya sensitivitas terhadap radiasi ya, radiosensitivitas. Ada lagi banyak cerita ya, radiosensitivitas. Radiosensitivitas ini kayak derajat si sel itu untuk bisa merespon radiasi gitu. Jadi ada sel yang sel asma tuh bisa begitu sih. Kenapa ada sifat kayak begini sih di dalam sel? Ya karena sel itu juga macam-macam. Maksudnya gimana? Jadi ada sel yang proliferasinya. Proliferasi apa? Arti proliferasi? Proliferasi. Ada istilah lagi nanti diferensiasi, ya kan? Proliferasi apa? Proliferasi apa? Ada yang tahu istilah proliferasi sel? Ayo, proliferasi artinya kemampuan sel untuk melakukan Melakukan perbaikan gitu nggak sih? Apa? perbaikan dengan cara sel itu melakukan siklus kan, cycling, perbaikan, ya kan? Sorry, proliferasi itu pertumbuhan nih. Jadi perbaikan, perbaikan sel itu dengan cara dia melakukan regenerasi gitu maksudnya, ya kan? Kayak sel darah itu kan selalu di apa?
ada yang sel tua diganti gitu ya. Ada proses penggantian melalui cell cycle itu, pembelahan. Pembelahan. Cycling cell kan tujuannya untuk pembelahan ya. Regenerasi kan, kata regenerasi itu kan untuk proses mitosis sel ya, pembelahan sel. Nah, ini ada sel yang sifatnya ini pembelahan. Jadi ada sel yang sifatnya proliferasinya tinggi gitu kan. Contoh sel proliferasi tinggi apa? Sel yang proses pembelahannya itu intens. Sel darah misalnya, ya kan? Sel darah, ya enggak? Sel darah, ya kan? Ya enggak sih? Nah, nanti sel darah itu banyak terdapat di jaringan apa? Ya gitu kan? Kan ini kan bobot jaringan, ini nanti jaringan. Karena kan sel itu kumpulan, jaringan itu kumpulan daripada sel. Nah, terus begitu, sel yang terdiferensiasi itu sel yang artinya sel yang bisa dibilang apa ya, sifat matur ya. Matur tuh jadi kayak antara proliferasi dan diferensiasi itu saling berkebalikan. Jadi kayak misalnya sel yang proliferasinya lambat itu pasti diferensiasinya tinggi gitu. Sel yang proliferasinya tinggi itu pasti diferensiasinya lambat. Jadi kayak sel yang berproliferasi lambat diferensiasi tinggi, misalnya sel otot. Sel otot kan pembelahannya nggak itu, nggak seperti sel darah. Sehingga dia dibilang nih sangat diferensiasi selnya tinggi gitu ya. Diferensiasinya itu tinggi. Proliferasi kebalikan, lambat gitu. Artinya dengan sifat yang kayak begini aja, dia jaringan tuh punya respon kepada radiasi yang beda-beda. Makanya harus ada pembobotan jaringan. Tergantung ini dosis ini tuh diserap oleh materi apa, oleh bahan apa. Artinya oleh bagian yang mana gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di sini bagiannya kayak gini nih. Coba kita lihatnya. Tissue weighting factor atau pembobotan jaringan. Di sini lihat paling gede apa? Gonad ya, nomor 1 ya. Enggak deh, full body ya. Udah jelas kalau full body mah ya kan, full body total. Secara organ or tissue, paling gede adalah yang nilainya gonad. Karena gonad ini emang proliferasinya juga tinggi kan. Eh, artinya banyak sel yang berproliferasi. Begitu juga pada sumsum tulang, bone marrow, kolon, usus juga itu radiosensitif ya. Sehingga tissue weighting factornya juga tinggi. Dibandingnya sama yang kayak begini-begini nih, yang kecil-kecil banget nih 0,1 ya. 0,1 ya 0,05 itu kan ini ya apa kebalikannya gitu. Jadi dia tidak terlalu tinggi nilai pembobotan jaringan karena emang jaringannya sendiri sifatnya tidak radiosensitif gitu terhadap radiasi. Sifat radiosensitifnya bisa dilihat dari secara biologi bagaimana sel itu melakukan cyclingnya dan juga diferensiatnya gitu. Diferensiat degree sama proliferasinya kayak gitu. Makanya nilai pembobotannya itu berbeda-beda. Oke, ini boleh saya hapus? Ya. Oke, nah terus kita lanjutin ke mana lagi? Ke sini. Nah ini ada satuan dari radiasi yang baru sama yang lama. Jadi kayak nanti kenal lah yang namanya aktivitas, besaran aktivitas itu berkaitan sama radioaktivitas. Radioaktivitas kan berarti ya ada nanti nilainya berapa Curie, berapa Becquerel, ya, berapa disintegration, berapa CPM, cacah, ya kan? Nah, itu aktivitas, menunjukkan apa tuh aktivitas, gitu kan? Menunjukkan apa? Nanti ada pembahasan ini, memperkenalkan dulu. Nanti di dalam radionuclide itu biasanya ada sekian Curie, kalau misalnya di rumah sakit, atau ya apapun lah, misalnya yang berkaitan dengan eh, radiasi. Paparan biasanya orang bilangnya ronsen, ya ronsen. Satu ronsen tuh berapa kulom per kilo, ya kan? Ada definisinya. Ini satuan-satuan lama yang orang pakai sekarang yang kanan ini satuan baru. Tapi bisa konversi antara satuan baru ke satuan lama.
Dosis serap tuh yang makanya yang paling umum orang bilang, oh sekian gray dosis dia didapatkan. Oh, kita nggak bisa define itu adalah dosis yang udah memperhitungkan jenis radiasinya karena masih umum banget. Deki per dm, de per dm, berapa joule per kilo, ya kan? Itu umum banget. Kita nggak tahu joule-nya ini gimana, apakah dosis yang udah dibobotkan atau belum. Yang pasti dia baru diserap aja sama si materi, kayak gitu. Equivalent dose ya berarti dia memperhitungkan eh, pembobotan, ya dosis yang memperhitungkan efek biologi, artinya udah diserap oleh jaringan, jadi udah membuat kerusakan kepada jaringan. Satuannya Sievert depend kepada pembobotan dari jaringan. Nah, satuan dari pengukuran radiasi. Kalau sumber radiasi diibaratkan dia punya eh, apa namanya? Punya kekuatan sumber ya. Sumber radiasi kalau dia itu macam-macam ya. Bisa aja dalam Curie, bisa aja dalam Becquerel aktivitas, berarti dalam aktivitas energinya. Bisa juga dalam KVP. Kalau di X-ray kan biasanya kita ngatur tegangan sama arus ya, voltage sama current-nya. Jadi ada kilo voltage potential sama milliampere second dalam laju arus. Nah, itu apa tuh? Artinya nanti ada di pembahasan kita tuh kira-kira kayak ke sana gitu ya. Terus ada lagi paparan. Ini berkas radiasinya kayak begini ya, diarahkan ke suatu materi medium. Lalu di sini em, dosis rap ya. Dosis rap itu bisa Rads atau Ronson apa ya? Hmm, Rads itu satuan lama deh kayaknya sama Gray. Terus ada lagi dosis ekuivalen ini yang udah di eh, hitung pembobotan jaringannya. Terus ada lagi Sievert. Nah, kemudian ini kan yang tadi kita misalnya energi yang dilepaskan berapa nih? Berapa foton dalam elektron volt atau berapa Becquerel second misalnya. Ini dalam bentuk aktivitas radioaktif. Lalu eh, apa ya? Paparan total ya. Kita nanti kenal yang namanya Ronsen ataupun fluence. Nanti apa sih fluence itu? Mungkin nggak terlalu ya diperkenalkan aja sih, nggak terlalu ditekankan, tapi diperkenalkan. Nanti ini nih yang biasanya dipakai. Lalu ada lagi dosis serat dalam tadi ya. Serat itu satuan lama nih. Yang baru itu yang dipakai yang gray. Terus yang terakhir ada activity per waktu ya. Laju berarti laju aktivitas. Kayak gini. Lalu ada dosis yang di eh, ya yang masuk ke tubuh ya, bisa dalam bentuk clay, bisa dalam bentuk Sievert, Rad sama rem itu bentuk satuan lama ya, ini bentuk satuan baru. Nah, selanjutnya ada tugas, jadi tugasnya ada lagi ya. Jadi setelah memahami tuh paparan dari modul 1 ya atau materi pertama, coba dibikin ininya tugasnya ya, ini untuk mereview sebetulnya pemahaman dari masing-masing peserta untuk memahami ini sebenarnya include daripada penjelasan tadi nih. Apa yang dimaksud dengan radiasi? Ada berapa sih klasifikasi radiasi kayak gitu. Bedanya ion dan non-ion itu apa? Ya, dijelaskan dan sebutkan contohnya. Terus ada lagi yang disebut directly ionizing, sebenarnya belum, cuman boleh deh kalau mau di telaah dulu ya, ditinjau dulu karena dimasuknya ke pertemuan 2. Terus sama masing-masing dari unit kan kita besaran satuan radiasi. Ada yang di-define dalam bentuk aktivitas, ada yang bentuk dosis, ada paparan. Terus sama ini nih, ini penting banget kan. Kayak ini kan semua sama ya satuan energi. Ada nggak sih keterkaitan antara A, B, C sama D ini? Itu yang tugas nomor 2. Tugas nomor 3 juga ada TTS. Nah, ini seru juga. Jadi coba lakuin TTS ini ya. Ini sebenarnya bisa jadi belum dipelajarin, tapi nggak apa-apa. Jadi memancing untuk mengetahui ya, ingin tahu gitu. Oh ya, apa sih yang tadi HVL gitu. Kalau laju dosis tuh mendefinisikan apa gitu. Itu bisa memandu untuk ke pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Ya, kebetulan
tinggal 8 menit lagi. Mungkin ada yang mau tanya dulu atau udah cukup? Silakan. Ibu izin mau bertanya, Bu. Ini silakan. Ini nanti untuk tugas-tugasnya itu pengumpulannya di Epsilon, ya. epsilon, betul. Semuanya dipastikan udah join ke dalam epsilon untuk kemudian eh, kita banyak berinteraksi lewat situ, baik untuk penyampaian unggahan materi, tugas, gitu ya, dan lain-lain. Biasanya waktunya 7 hari kan, dari sekarang nanti mungkin langsung saya unggah ke sistem. Nanti dikerjakannya masing-masing, nggak boleh plagiat, ya nggak boleh nyontek. Jadi diupayakan ya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Kalau mau ditambahkan dari source yang lain itu bagus gitu ya. Tapi bukan di copy ya, tetapi di apa ya, dipahami dengan bahasa sendiri dan kemudian dibikin narasinya. Jadi hari ini udah kenal ya radiasi itu apa, lalu radiasi ion yang dimaksudnya itu apa, terus radiasi partikel juga termasuk dalam radiasi, terus kayak gitu nanti besaran ataupun unit yang lain ya semacam aktivitas, laju dosis dan lain-lain itu akan kepakai buat ngukur di ya di kuliah ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang tanya dulu atau Eh, udah cukup? Bu, mau tanya Bu, Hmm, yang tadi tentang energi binding ya. energi ikat, Ya, kenapa eh energi? tadi yang di slide mana ya, yang ada KLM ini itu, Nah ini, bukan. bukan Bu Ini, ya. Nah ini, eh iya. Jadi tuh iya. enggak yang tadi kan kalau misalnya Yang eh ini, detail, kalau yang ini nanti masuk ke pendalam fisika bukan Bu, nuklir ya, Bu? yang satu lagi Bukan. Bu, yang ada kilovolt ya tadi mana ya? Kilo elektron. Kilovolt. Nah ini, bukan. Sebentar, bukan. Hmm, Eh, tadi di akhir-akhir. Pokoknya ini sih Bu, tadi kan kelihatan kalau tiap kulit itu beda ya energinya. oh ini, Nah ya, yang nah terus ini kan ada, transisi. ya di sini kan ada contoh ditembakin X-ray-nya dengan Mm-mm. besarnya tadi itu 67 ya. Jadi Enggak, ini oh 67 keV itu adalah energi yang diemisikan dalam oh bentuk oke. X-ray karakteristik dengan nilai energi sekian. Itu ini Ah, adalah udah delta dari insiden foton dikurang dengan binding energi dan dapatnya sekian. nah Misalnya kayak gitu. ya yang mau saya tanyain tuh ini Bu, energi binding tuh berarti spesifik untuk keseluruhan si atom atau untuk tiap kulit gitu Bu? Kayak dia nge-break Iya, eh, tiap kulit karena oh tiap energi kulit. binding di setiap shell itu beda-beda kan. Makanya nanti ketika kaskade elektron itu ngisi, misalnya kan ini kan nggak boleh kosong. Jadi kalau misalnya dia kosong harus cepat-cepat diisi oleh elektron outer di dalam di setiap shell ya. Bisa random aja sih terjadinya kan kita nggak bisa mengatur. Pasti kan diisi oleh si ini At- luar ke dalam dalam keluar kayak gitu. Nah, besarnya itu setiap kulit tuh udah punya energi discrete-nya masing-masing, energi bindingnya sendiri-sendiri. Nanti selisihnya itu yang diemisikan. Berarti Bu, kalau yang kayak misal X-ray yang ditembakin itu spesifik ke kulit K doang, nggak bakal berpengaruh Nggak, ke nggak, kulit lain. nggak bisa. Bukan, Oh, bukan itu. Em, ada nggak ya materi energi? Sebentar ya, coba saya kasih gambaran lain. Nih, sebentar. Elektron, ke X-ray karakteristik ya. Kita lihat X-ray karakteristik. Sebentar. Sebenarnya itu nanti sih ada ya tentang
Coba sebentar ini yang lain-lain. Nah, ini kali ya. Coba ya. Oh, belum di-share ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Hmm, kayak gini. Kita, nah, ini contohnya. Jadi kayak misalnya, kan tadi kan transisi elektron itu bisa menghasilkan X-ray yang disebut sebagai karakteristik radiation. Jadi karakteristik, kenapa sih ada kata karakteristik? Karena itu tuh karakterize spesifik dari kulit apa gitu. Dari siapa? Ya misalnya ini atom Na, misalnya ada suatu insiden foton, ya datang nih punya energi kan dia, lalu dia menembak ke ke atom Na, dapatlah nih eh, yang di nih dia kan seolah-olah kayak collisionnya ke sini ya, ke Iya, target ini. Oh, nah, belum anotasi. Dia ke sini nih, targeted elektron, lalu jadi ini yang ini, jadi ejected keluar dari shellnya, dari kulitnya, ya, sehingga kan kok M kosong ya, M kosong. Lalu di ke bawah ya kita lihat, K akan ngisi ya ke kulit M, ya kan? K akan ngisi ke kulit M, gitu. K akan ngisi ke kulit M itu eh, ada perbedaan energi nggak antara K sama M? Ya jelas ada, karena M itu tadi states, kan tadi Bohr bilang bahwa elektron itu berada mengorbit daripada inti atom sesuai dengan states energi tertentu yang spesifik, ya kan? Dan diisi oleh nilai jumlah elektron juga spesifik ya tertentu. Jadi kayak misalnya M berapa, K berapa, L berapa. Nah, M itu tadi ejected elektron, lalu akan diisi oleh K, elektron dari kulit K ini. Nah, ketika K itu mengisi ke M, ya, push. K itu akan mengisi ke M, ya. Nah, K itu akan mengisi ke M, maka ya akan ada perbedaan energi dan akan menghasilkan yang namanya emisi X-ray, emisi foton di situ. Kayak gini. Jadi kayak misalnya tadi, ya kan, dia eh, di kulit M lepas, lalu akan diisi oleh, nah, kelihatan nggak sih? Kayak gini kali ya. Ini sebenarnya bedanya ionisasi sama eksitasi. Jadi kalau ionisasi itu kayak gini, kayak misalnya dia itu di kulit M lepas lalu dia akan diisi oleh kulit K. K mengisi ke kulit M. Lalu K mengisi ke kulit M itu akan menghasilkan X-ray karakter. Mungkin gambarnya gimana ya? Nah, ini nih lebih jelas. Kayaknya disebut, nah ini nih, jelas nggak kira-kira? Iya, Jadi kayak oke. misalnya nih insiden foton datang ke kulit K, K ejected keluar. Ya kan? K ejected keluar ini kok kosong dong di kulit K. Nah, K Iya, Bu. kosong. Lihat nih, yang sebelah sini nih. Ini yang Oke. di kulit L berusaha ngisi ke K, ya kan? Pasti kan L ke K ini untuk mengisi ada perbedaan energi dong, perbedaan energi binding antara ini kan K alpha ya disebut sebagai akhirnya ketika elektron di kulit L ngisi ke kulit K karena ada perbedaan energi binding, ada selisih. Akhirnya dia mengemisikan yang namanya karakteristik radiation disebut sebagai K alpha. Kenapa K alpha? Karena bagian eh, L K alpha itu artinya jadi kalau K alpha itu kayak K-nya yang kosong, diisi dari L ke K, disebut K alpha. Kalau K beta itu jadi kayak nih, M or N, K shell. Jadi kayak dari K beta tuh yang sananya lagi lah, yang apa namanya, state yang agak jauh lagi gitu. Yang kosong terus diisi lagi, kayak gitu. Itu namanya K beta. Gitu. Jadi ketika dia ini datang,
misalnya pada K, wah ini energi insiden fotonnya gede banget ya, karena yang diambilnya nih targetnya kebetulan elektron outer yang di K. K kan paling gede, yang paling gede Iya. energinya. Besar, lalu K ejected keluar, diisi oleh L berusaha mengisi K, L mengisi K, ada energi yang lebih dibuang lah dalam bentuk radiation karakteristik. Kenapa karakteristik? Karena tertentu itu menandakan karakter dari K alpha. K alpha itu adalah L and K, transisi dari L ke K. K beta transisi dari M atau N dan K. Kayak gitu. Itu makanya disebut karakteristik. Itu kayak gitu. Radiasi X-ray yang radiasi X-ray yang disebabkan karena transisi elektron di dalam kulit dari atom tersebut. Ini nanti ya, nih Oke, nilainya Bu. tuh Ya. tertentu tuh. Jadi kayak misalnya setiap elemen dia punya nilai K shell yang beda-beda. Ya, K itu nilainya tadi di-define juga terhadap nomor atom ya, Z dari setiap elemen tersebut. Ya, ini yang nanti berikutnya. Oke, baik. Terima kasih, Oke. Bu. Ada lagi, ternyata udah 17.04, ada lagi. Jadi nanti kumpulin, Ibu izin tanya penugasannya di Word apa di buku. Bebas sih, kalau misalnya kan ini better digambar ya. Kalau misalnya, ini nggak ada yang digambar sih ya. Terserah sih, kalau saya bebas. Yang lebih enak kayaknya di Word kali ya, supaya nggak usah scan gitu ya. Itu bisa di PDF aja gitu, dikumpulin. Tapi ingat, nggak boleh nyalin. Jadi semua harus pakai pemahaman sendiri, bahasa sendiri. Kalau mau di suplemen sama source yang lain boleh banget. Tapi nggak boleh copy ya. Jadi diharapkan apa yang terus itu adalah apa yang dimengerti oleh yang mengerjakan. Sudah dari Albani, ada lagi yang lain? Sudah katanya. Sudah cukup? Saya cukup, Bu. Oke, kalau udah cukup, mungkin saya cukupkan di sini pas 17.05. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Nanti tugasnya jangan di itu ya.